Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aska Nafisa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Skarla Ciptaru. Halo, perkenalkan saya Najma Gidalta. Perkenalkan, nama saya Fahira Saci Apsari. Saya Maulidia Mustafa. Saya Arini Hana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir Musabirin. Tahu nggak sih kalian kalau Sulawesi itu merupakan salah satu pulau besar yang memiliki sejarah panjang dan kaya. Sejak pada abad 15 Masehi, Sulawesi telah menjadi tempat berkembangnya beberapa kerajaan yang bercorak Islam yang dipengaruhi oleh beberapa pedagang yang berasal dari Timur Tengah, Cina, India, atau Melayu. Kerajaan-kerajaan Islam yang muncul di Pulau Sulawesi tidak terlepas dari perdagangan antar benua yang berlangsung ketika itu. Berikut ini adalah video pembelajaran tentang kerajaan-kerajaan di Sulawesi yang tercatat dalam sejarah Nusantara. Selamat menonton! Tentang Kerajaan Goa Talo. Kesultanan Goa atau kadang ditulis Goa adalah salah satu kerajaan terbesar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. 9 komunitas itu adalah Tombolo, Lakiyung, Parang-Parang, Data, Agang Jene, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili. Sejak Goa Talo sebagai pusat perdagangan laut, kerajaan ini menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik. Raja Ternate yakni Babula mengajak Raja Goa Talo untuk masuk Islam, tapi gagal. Baru pada masa Daturi Bandang datang ke kerajaan Goa Talo, agama Islam mulai masuk ke kerajaan ini. Setahun kemudian, hampir seluruh penduduk Goa Talo memeluk Islam. Mubalik yang berjasa menyebarkan agama Islam adalah Abdul Qadir Hati Tunggal yang berasal dari Minangkabau. Kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai 1669. Daerah kekuasaan Makassar luas, seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasainya. Sultan Hasanuddin terkenal sebagai raja yang sangat anti kepada dominasi asing. Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan Belanda di Maluku. Akibatnya, kedudukan Belanda semakin terdesak atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut. Maka Belanda memberikan julukan padanya sebagai ayam jantan dari timur. Kesultanan Bone merupakan kesultanan yang berlokasi di Sulawesi Selatan. Pada awalnya, Kesultanan Bone menganut agama animisme. Kesultanan Bone mulai mengenal agama Islam semenjak Wetan Riputu menjabat. Wetan Riputu menjabat dari tahun 1602 sampai 1611 Masehi. Wetan Riputu menjadi mu'alaf setelah bertemu dengan Sultan Alanuddin yang berasal dari Kesultanan Goa. Agama Islam baru resmi di Kesultanan Bone setelah Laten Ripale, putra dari Wetan Riputu, menjabat di Kesultanan Bone. Ia menjabat dari tahun 1616 sampai 1631. Kerajaan Bone akhirnya menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar yang berada di daerah Sulawesi, yang bersaing dengan Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Bone mencapai masa kejayaannya pada tahun 1667 sampai pada tahun 1669 setelah Perang Makassar yang menyebabkan Kerajaan Goa Talo melemah. Namun pada akhirnya pada tahun 1905 Masehi, Kerajaan Bone ditaklukkan oleh Belanda dan akhirnya Kerajaan Bone menjadi bagian dari Hindia Belanda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Buton. Apa sih Kesultanan Buton itu? Kesultanan Buton adalah kerajaan yang berasal dari Pulau Buton, khususnya Sulawesi Tenggara, yang awalnya hanya beragama Hindu dan Buddha saja loh. Kerajaan ini mulai beralih ke Islam sejak pada masa pemerintahan Laki Laponto pada tahun 1491 sampai 1537 Masehi, yang merupakan raja pertama yang memeluk Islam. Laki Laponto mendapat pengaruh dari salah satu ulama yang bernama Syekh Abdul Wahid yang berasal dari Buton.
Kesultanan Buton kemudian menjadi salah satu kerajaan yang berpengaruh penting dalam penyebaran Islam di wilayah Indonesia Timur, terutama di wilayah Maluku dan juga Papua. Dan kalian tahu nggak sih kalau Kesultanan Buton ini juga terkenal akan rotasi pemerintahan 4 wangsanya? Apa aja sih itu? Yang pertama ada Wangsa Batapura, yang kedua ada Wangsa Cia-Cia, yang ketiga ada Wangsa Wolio, dan yang terakhir ada Wangsa Mole. Kerajaan Sopeng bermula dengan kedatangan Tomanurung Risi Kanil, yaitu Latema Male, dan Weten Ripupu Manurunge Ri Gori. Kemudian membentuk kedatuan Sopeng Riaja dan kedatuan Sopeng Rilau. Lalu para pemangku adat sepakat menikahkan mereka untuk menyatukan dua kerajaan mereka yang berbeda. Sebelumnya, Sopeng dipimpin oleh 60 matoa atau pemuka masyarakat yang berdiri sendiri dan aturannya hanya berlaku untuk kelompok sendiri. Sehingga antara satu matoa dan matoa lainnya tidak tersinergi, sehingga terjadi ketidakseimbangan kehidupan sosial masyarakat karena yang kuat menguasai yang lemah, atau istilah populer dalam bahasa Bugis Sianre Bale Tawe. Kerajaan Wajo adalah kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan dan awalnya beragama Hindu dan Buddha. Dan ini mulai memeluk Islam pada masa pemerintahan Lapatau, yaitu pada 1605 sampai 1625 Masehi, yang merupakan raja pertama yang beragama Islam. Lapatau mendapat pengaruh Islam dari seorang ulama yang bernama Datuk Ribadang yang berasal dari Minangkabau. Kerajaan Wajo kemudian menjadi salah satu kerajaan Islam yang berperan dalam perdagangan dan diplomasi di kawasan timur Indonesia. Kerajaan Wajo juga dikenal dengan sistem pemerintahannya yang demokratis, yaitu sistem musyawarah antara raja, bangsawan, dan rakyat.